Untuk menyiapkan tayangan online, baik live streaming ataupun pre-recorded, yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah platform mana yang akan kita gunakan untuk kita melakukan tayangan online tersebut. Apakah Instagram, Facebook, ataupun YouTube. Dan setelah kita tahu platform mana yang akan kita gunakan, itu akan menentukan bagaimana kita memperlakukan tayangan kita, bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk tayangan tersebut dapat berjalan dengan baik. Tentu yang paling mudah mempersiapkan alat-alat yang akan kita gunakan untuk tayangan online kita. Paling sederhana, kita hanya bisa menggunakan handphone saja, dan itu pun bisa membuat kita memberikan tayangan yang baik bagi pemirsa ataupun penonton tayangan online kita. Lebih advance, kita bisa menggunakan kamera dengan perlengkapan yang lebih lengkap, dengan komputer, dengan sound card untuk audio yang lebih baik, dan juga bagaimana kita bisa mengambil audio dari mixer untuk masuk ke dalam audio tayangan online kita. Persiapan-persiapan tersebut harus kita pikirkan dari sebelum kita memulainya. Jadi kita harus pastikan alatnya berfungsi dengan baik, kita harus pastikan bahwa audionya bisa terdengar dengan jelas, dan oleh karena itu kita perlu melakukan yang namanya trial. Jadi setelah kita menyiapkan alat-alat, kita melakukan percobaan-percobaan supaya jangan sampai tayangan kita nanti tidak mampu dan tidak bisa dinikmati dengan nyaman oleh pemirsa dan penonton dari tayangan online kita. Ada software gratis yang menjadi rekomendasi dari saya adalah OBS atau Open Broadcast System. Ini adalah sebuah software yang gratis, mudah mendapatkannya, murah karena gratis, dan fiturnya pun sangat lengkap dan sangat menunjang untuk kita mampu melakukan tayangan online dengan baik. Selain itu, yang perlu diperhatikan satu lagi adalah bagaimana ruangan yang akan kita gunakan, entah ruangan ibadah ataupun tempat-tempat lain saat kita melakukan rekaman tayangan online. Kenapa perlu diperhatikan? Karena tentu kualitas visual dan kualitas audio yang baik patut kita berikan bagi penonton kita. Jadi untuk ruangan yang paling penting adalah pencahayaan, karena untuk visual, cahaya yang cukup baik akan memberikan gambar yang bersih untuk dinikmati dengan nyaman oleh mata pemirsa kita. Dan yang kedua adalah kita harus pastikan bahwa ruangan yang kita gunakan memiliki akustik ruangan yang cukup baik gitu ya. Jadi jangan sampai ruangannya itu memiliki banyak gema atau gaung sehingga ketika kita berbicara dan ketika itu ditangkap oleh gambar, oleh tayangan kita, itu tidak nyaman bagi penonton karena harus mendengar suara yang menggema dan menggaung, dan itu membuat suara kita tidak terdengar dengan jelas gitu. Ketika pendeta menyampaikan khotbah, mungkin khotbahnya tidak terdengar dengan begitu jernih karena akustik ruangan yang kurang memadai. Dan mungkin sedikit tips untuk yang akustiknya sedikit bergema, kita bisa menggunakan peredam seperti kain ataupun busa yang kita terletakkan di sekitar ruangan untuk meredam gema dan pantulan-pantulan suara. Jadi demikian apa yang harus kita siapkan untuk pre-production sebelum kita melakukan tayangan online.